Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nurul Komaria. Bisa kalian panggil dengan Ibu Nurul. Di sini Ibu guru KPL dari Universitas Negeri Malang. Pada semester ganjil ini, Ibu memegang mata pelajaran Customer Service di kelas 12. Nanti kita akan mempelajari tentang keluhan pelanggan dan kita akan mempelajari tentang etika customer service. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang KD 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis keluhan pelanggan dan merespon keluhan pelanggan. Nah, baik, kita masuk pada materi hari ini. Nah, materi pokok pembahasan kita hari ini ada 4, yaitu definisi tentang keluhan pelanggan, penyebab terjadinya keluhan pelanggan, jenis-jenis keluhan pelanggan, dan manfaat dari keluhan pelanggan. Nah, di sini kita masuk tentang apa sih keluhan pelanggan itu sendiri. Nah, menurut Kotler, keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi intinya keluhan atau komplain pelanggan adalah rasa ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang kita tawarkan. Nah, bisa terjadinya keluhan pelanggan, otomatis di situ ada penyebabnya. Nah, mengapa sih bisa terjadi keluhan pelanggan? Nah, aspek apa saja yang menimbulkan keluhan pelanggan? Jadi, penyebab terjadinya keluhan pelanggan pada dasarnya adalah pelanggan yang mengeluh karena merasa tidak puas atas apa yang kita berikan. Secara umum, faktor yang menyebabkan seorang pelanggan mengeluh adalah kesenjangan antara harapan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan merasa tidak puas. Secara garis besar pun, penyebab keluhan pelanggan itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek lingkungan fasilitas fisik, yang kedua aspek manusia dan pelayanan, yang ketiga adalah aspek pengharapan, di mana aspek lingkungan fisik adalah terciptanya suasana kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang. Misalnya, secara umum kan perusahaan atau toko retail pasti memiliki fasilitas toilet atau fasilitas tempat mengantri, fasilitas tempat menunggu, atau fasilitas tempat biasanya kita seperti minimarket itu kan pasti ada fasilitas tempat bersantainya setelah kita membeli. Nah, ketika salah satu fasilitas ini tidak ada dalam toko atau perusahaan toko retail kita, otomatis pelanggan akan mengadukan komplain terhadap apa yang dia rasa tidak puas terhadap layanan di perusahaan kita. Misalnya tadi toko retail kita tidak memiliki fasilitas toilet, nah itu dia akan merasa tidak nyaman atau merasa tidak puas terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, masuk pada aspek manusia dan pelayanan. Di sini adalah perilaku personal yang kurang memuaskan sehingga layanan proses pelanggan dalam menikmati jasa tidak memuaskan. Nah, misalnya di sini pelayanan kita kurang memuaskan, pelayanan kita kurang baik, tutur kata kita kurang sopan menurut pelanggan, itu akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelanggan. Nah, misalnya kita juga kurang cakap atau kurang tanggap, kurang cepat saat pelanggan meminta bantuan terhadap kita, meminta untuk mencarikan produk ini, kita kurang cepat dalam menanganinya, otomatis pelanggan akan merasa kecewa dan pelanggan akan mengadukan keluhan kepada perusahaan kita. Nah, itu adalah aspek manusia dan pelayanannya. Selanjutnya adalah aspek pengharapan, di mana di sini timbulnya ketidaksesuaian antara harapan yang diinginkan dan kenyataan yang diperoleh. Nah, setelah aspek-aspek ini, kita masuk pada jenis-jenis keluhan pelanggan. Nah, Ibu harap
sampai sini kalian masih mengikuti video materi keluhan pelanggan ya. Untuk sesi tanya jawab nanti ketika kalian tidak paham tentang materi ini, kalian bisa tanyakan kepada ibu via WhatsApp grup atau langsung via personal chat. Nah, untuk jenis-jenis keluhan pelanggan di sini menurut Digipno 2005 dia membedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe instrumental complaint dan tipe non instrumental complaint. Secara umum pun jenis keluhan pelanggan itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu keluhan secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu masuk ke instrumental complaint, tidak langsung itu masuk pada non instrumental complaint. Nah, untuk instrumental complaint sendiri yaitu adalah komplain atau keluhan yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi atau keadaan yang tidak diinginkan. Keluhan langsung disampaikan kepada perusahaan dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki situasi tersebut. Jadi dia menyampaikan keluhan itu secara langsung kepada perusahaannya, misalnya secara tatap muka langsung atau via telepon untuk menyampaikan keluhannya. Nah, sedangkan non instrumental complaint di sini keluhan yang dilontarkan tanpa ekspektasi khusus bahwa situasi yang tidak diinginkan tersebut akan berubah. Di sini dia melakukan komplain secara tidak langsung, bisa menggunakan kotak surat atau kartu komentar atau survei kepuasan pelanggan, atau yang tadi saya bilang kotak saran itu biasanya toko retail hypermart di sini menyediakan kotak saran ya. Nah, itu untuk mengetahui komplain pelanggan secara tidak langsung. Nah, bisa juga via surat atau website yang dibuat oleh perusahaan kita, atau form pengaduan yang disediakan perusahaan. Nah, itu tadi bisa via website juga. Nah, bisa juga di sini dia mengadukan komplain via menggunakan pihak ketiga, misalnya pengacara atau surat kabar atau media massa. Nah, di sini biasanya tipe yang menggunakan pengacara ini adalah orang biasanya dia malas untuk melakukan secara langsung, dia menggunakan pengacaranya. Atau bisa juga komplain yang dia alami itu sangat berat atau benar-benar yang emang sudah tidak bisa dia tangani sendiri, dia bisa menggunakan pihak ketiga pengacara ini. Nah, masuk pada manfaat keluhan pelanggan. Di sini keluhan pelanggan secara umum itu ada 4 manfaatnya. Nah, jadi keluhan pelanggan ini bisa berkontribusi positif untuk bisnis kita juga jika kita sikapi dengan baik dan benar. Jadi ada posisi positifnya juga nih keluhan pelanggan. Jadi yang pertama, untuk mengetahui kekurangan produk dan jasa. Contohnya seperti produk kita yang rapuh, mudah rusak, corak bahan yang kurang menarik, atau packaging produk kita yang tidak baik atau kurang rapi sehingga mudah rusak di ekspedisi. Nah, itu pelanggan kan langsung mengadukan komplain terhadap perusahaan kita. Jadi kita mengetahui apa sih kekurangan dari produk atau pelayanan kita. Nah, selanjutnya kita bisa manfaatnya bisa mengetahui kebutuhan pelanggan atau memahami kebutuhan pelanggan. Jadi ini bisa menjadi sebuah acuan saat akan melakukan inovasi produk baru atau sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan staf dalam penanganan komplain. Jika terjadinya komplain atau banyak yang komplain, otomatis staf kita akan semakin mahir dalam menghadapi komplain pelanggan terhadap produk atau layanan kita. Nah, jadi semakin cakap, semakin cepat dalam menanggapinya. Nah, selanjutnya meningkatkan loyalitas. Nah, seperti yang diungkapkan tadi, keluhan yang ditanggapi dengan cerdas dan tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa yang kita jual. Jadi ketika kita menanggapi keluhan dengan baik, dengan benar, dan kita memahami apa kebutuhan pelanggan, terus kita mendengarkan
dan memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan, otomatis pelanggan akan merasa puas dengan layanan kita karena kita mendengarkan keluhannya, mendengarkan komplainnya. Otomatis pelanggan akan loyal terhadap produk atau perusahaan yang kita tawarkan. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nanti masih akan membahas tentang keluhan pelanggan ya, tapi lebih pada merespon keluhan pelanggan. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.